Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSC Atin Nusadangawi. Dengan saya Helmi Safitri, Humas RSC Atin Nusadangawi, selaku host podcast. Kali ini, saya akan mengajak Sobat Atin untuk berkenalan dengan dokter spesialis gizi klinis yang baru bergabung di RSC Atin Nusadangawi. Yang mana kita juga akan mendapatkan edukasi kesehatan tentang pelayanan gizi klinis dengan narasumber kita yaitu Dr. Novi Diah Pusparini, spesialis gizi klinis. Baik, langsung saja. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Dok? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Elmi. Sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung dokter di RSC Atin. Terima kasih. Sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu dok untuk Sobat Atin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Atin. Salam kenal, saya Dr. Novi Diah Pusparini, spesialis gizi klinis. Saya saat ini bergabung dengan RSI Atin Husada. Semoga bisa melayani Sobat Sehat Atin sekalian ya. Ya, siap dokter. Ya, dokter, tema kita hari ini tentang pelayanan gizi klinis ya dokter. Sebelum bahas lebih lanjut, dalam dunia kesehatan ini kan ada ahli gizi dan juga ada dokter spesialis gizi klinis ya dok. Iya. Nah sebenarnya apa sih dok perbedaan antara kedua hal ini? Ya, ini mungkin banyak ditanyain ya. Selama ini kan yang mungkin lebih banyak dikenal adalah ahli gizi gitu ya. Betul. Jadi kok ini tiba-tiba ada spesialis gizi klinis itu apa? Jadi sebenarnya perbedaan yang paling utama adalah dari basic pendidikannya. Jadi kalau kami dokter spesialis gizi klinis itu awalnya adalah dokter umum yang kemudian mengambil spesialisasi gizi klinis. Jadi mempelajari lebih lanjut mengenai gizi. Sedangkan kalau ahli gizi itu memang dari awal sekolahnya bisa jadi dari sarjana S1 atau diploma D3 dari ahli gizi begitu ya. Kemudian jadi itu akan ada perbedaan di kewenangan ketika kami menangani pasien gitu. Kemudian untuk dokter spesialis gizi klinis dok, ini sendiri menangani tentang apa ya dok? Jadi kalau kami dokter gizi klinis itu sebenarnya menangani secara khusus masalah gizi yang muncul akibat dari penyakit atau mungkin komplikasi dari penyakit yang berkaitan dengan gizi. Tapi tidak menutup kemungkinan kami sebenarnya mencakup area pelayanan yang luas, itu mulai dari konsultasi gizi, bisa untuk dewasa, kemudian untuk anak, misalkan anak yang ada obesitas, kemudian ada anak yang sulit makan, kemudian bisa juga untuk mungkin lansia atau usia lanjut yang biasanya juga ada kesulitan untuk makan, atau mungkin untuk kondisi-kondisi khusus, kondisi penyakit-penyakit kronis yang sudah dengan komplikasi, misalkan diabetes mellitus atau penyakit gula yang sudah ada komplikasi ke ginjal, kemudian hipertensi, kemudian bisa juga untuk keganasan atau kanker gitu ya, atau mungkin pasien-pasien yang bermasalah secara gizi menjelang operasi gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa dicakup di gizi klinik untuk masalah gizinya. Jadi kita berkolaborasi dengan dokter penanggung jawab pasien secara umum, misalkan dari interna atau dari dokter bedah, itu untuk masalah gizinya bisa dikonsulkan kepada kami untuk kita tangani. Gitu. Oke, berarti peran dokter spesialis gizi klinis untuk rumah sakit termasuk juga konsultasi dokter, konsultasi pasien itu tadi ya dok? Betul, iya. Oke, apakah juga melakukan tindakan medis dok? Ya kalau tindakan medis secara umum karena kami basicnya kan dari dokter juga ya, jadi tindakan dari mulai pemeriksaan fisik, klinis, terus kemudian antropometri lanjut, jadi ada pemeriksaan untuk pengukuran di ukuran tubuhnya, kemudian ada yang namanya pengukuran komposisi tubuh. Jadi kan kalau kita lihat tubuh itu banyak bagian ya, jadi ada dari massa ototnya, ada massa lemaknya, kemudian ada mungkin
komposisi dari air di dalam tubuh dan gimana itu harus dilihat lebih lanjut untuk mengetahui apakah sudah ideal. Jadi misalkan gampangnya Mbak Elmi ya, kalau misalkan kita lihat orang sama-sama berat badannya itu 80 atau 70 kilo lah gampangnya gitu ya. Bisa jadi penampakannya yang satu itu kelihatan besar, kelihatan mengembang gitu ya, karena ternyata komposisi tubuhnya kebanyakan dari lemak. Nah, kalau sama-sama berat 70, ada yang tampak lebih slim, bisa jadi massa ototnya lebih banyak. Jadi itu berpengaruh terhadap fungsi tubuhnya mungkin ya begitu. Itu bisa dilihat dari komposisi tubuh. Ya. Yang lain lagi, misalkan kita bisa menganalisis kalau yang sekarang itu trennya adalah nutrigenomik. Jadi ada pemeriksaan untuk melihat efek dari nutrisi, dari makanan itu terhadap ekspresi dari gen di dalam tubuh. Itu nanti kita bisa analisis untuk hasil dari nutrigenomik itu. Oke, apakah dokter juga memberikan resep baik itu obat atau suplemen, Dok? Oh ya, tentu, karena kita terapi gizi itu tidak hanya terapi yang berupa makanan. Kita juga berikan apa yang namanya farmakoterapi, yaitu terapi obat-obatan untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan. Gitu. Bisa kita resepkan untuk obat-obatan. Kapan sih Dok kita harus mengunjungi dokter spesialis gizi klinis? Nah itu sebenarnya bisa kapanpun kalau kita mau ya. Baik ketika kita sehat seperti yang saya bilang tadi. Oh kita sehat tapi kita pengen tahu nih bagaimana pengaturan mungkin pola makan yang baik. Kemudian tadi yang saya bilang nutrigenomik itu untuk melihat bagaimana efek makanan terhadap tubuh kita berdasarkan gen. Itu kan nggak harus nunggu sakit. Jadi kita malah bisa cek dulu untuk kemudian kita bisa sesuaikan makanan mana yang paling baik untuk tubuh kita, suplementasi mana yang paling baik untuk tubuh kita, exercise atau olahraga mana yang paling tepat untuk tubuh kita, karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan ternyata menurut penelitian itu, saya contohkan satu ya, misalkan ada suplementasi vitamin gitu. Kalau secara umum saya tanya Mbak Helmi kan pasti semua suplementasi pasti baik kan? Ternyata enggak. Jadi kalau dilihat dari itu bisa jadi suplementasi ini malah kurang baik untuk beberapa orang tertentu. Nah, untuk tahunya itu kan harus ada pemeriksaan khusus tadi. Terus kemudian bisa juga ke gizi klinik kalau misalkan sudah ada kondisi khusus yang tadi, yang misalkan ada sudah menderita penyakit, terus kemudian ada komplikasi, bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa mungkin ke organ yang lain, bisa ke dokter gizi klinik. Nanti kita aturkan untuk makan yang paling baik bagaimana, karena kan kita memberikan preskripsi atau peresepan makanan itu berdasarkan kondisi masing-masing pasien, bersifat personal, melihat bagaimana kondisi pasien tersebut. Jadi nggak bisa kebiah uyah gitu. Bagian besar atau yang sering dokter temui dengan kondisi pasien seperti apa, Dok? Kalau rata-rata yang datang ke gizi klinik memang sementara ini lebih banyak yang mau weight management atau mau pengaturan berat badan. Ya, jadi kalau misalkan Sobat Atin gitu ya, ada yang menginginkan untuk pengaturan berat badan, baik menurunkan ataupun menaikkan, itu bisa ke dokter gizi klinik. Nanti kita lakukan pemeriksaan awal, terus mungkin ada pemeriksaan penunjang, lalu kita bikinkan untuk program-program untuk weight managementnya, termasuk untuk anak ya. Jadi beberapa saya dapat juga mungkin anak yang baru GTM atau yang sulit makan, berat badannya sulit naik, itu beberapa ada yang dikonsulkan kepada gizi klinik. Oke. Baik, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan dokter. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Atin. Oke, terakhir dokter, apakah ada yang ingin ditambahkan sepatah dua patah kata untuk Sobat Atin? Untuk Sobat Atin, marilah tetap kita jaga kesehatan kita dengan cara menjaga asupan pola makan yang baik dan juga tidak lupa menjaga pola hidup dan tingkah laku serta olahraga yang cukup. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus ya.
Baik, bagi Sobat Atin yang ingin berkonsultasi atau memeriksakan kesehatan terkait gizi, silakan berkunjung ke Poli Gizi Klinis di RSI Atin Nusa Danggawi. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Nusa Danggawi, layanan Islami, profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.